karena kedua-duanya ini memiliki satu kesamaan dalam hal tersebut. Jadi kepingin betul-betul keduanya ini. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali menjumpai sahabat semua, tentunya masih tetap di channel Kang Kumis. Dan juga saya terima kasih kepada sahabat semua yang masih tetap mendukung channel Kang Kumis. Dan juga saya ingatkan bagi sahabat semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai rahasia wanita, ya, selingkuh yang sulit diketahui oleh pasangan. Nah, ini kita akan buka rahasianya ini seperti apa. Dan tidak menutup kemungkinan pihak pria pun ada yang melakukan cara-cara yang akan Kang Kumis jelaskan. Cara ini cukup simpel, hanya ada 5 poin, ya. Ini cara-cara apa saja sih yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sehingga perselingkuhan ini tidak diketahui atau sulit untuk kita lihat gerak-geriknya, kita lihat hal-hal lain lah ya, perilakunya misalnya. Nah, ini bagaimana cara mereka menutupinya, merahasiakan tentang perselingkuhan tersebut. Ini kita akan bahas, ya. Hal yang pertama, ini seseorang, entah pria, entah wanita, saya tidak berpihak, ya. Dalam hal ini saya selalu tidak berpihak, karena ketika itu di depan, ya, itu hanya untuk judul pada dasarnya. Maka ketika penasaran masuk, jangan cuma nonton judul tapi tonton isinya, bahwa selama ini kami tidak berpihak, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa setiap konten saya selalu berpihak atau memojokkan pihak wanita. Tidak, tolong dengar baik-baiknya. Nah, cara yang dilakukan baik si wanita atau si pria ketika melakukan perselingkuhan yang sulit diketahui adalah akan mengamankan perangkat, ya, perangkat-perangkat yang memang mendukung terjadinya perselingkuhan. Misalnya dia akan tetap menyembunyikan laptop, misalnya menyembunyikan ponsel misalnya, atau menghapus secara rutin hal-hal yang memang ketika tidak terhapus ini menjadi awal kecurigaan pasangan. Namun jangan salah, di sini terus terang saya katakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh jua. Nah, ada kalanya mungkin kenapa ini akhirnya bisa terbongkar, bisa jadi setelah melakukan itu ia lupa, karena dia sudah merasa bahwa apa yang ia lakukan selama ini aman-aman saja. Bisa jadi ketiduran dan lupa dihapus. Ini awal mula. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kerapian dalam selingkuh ini tidak bisa dibedah, tidak bisa diketahui. Jangan salah. Karena ketika itu ingin terjadi, itu bukan hal yang sulit. Lalu kemudian yang kedua, biasanya seseorang ini akan erat menjaga cerita. Ya, bahkan mungkin bisa jadi ketika pihak wanita, saya percaya, ya, wanita itu ada loh yang mampu menjaga ketat cerita, menjaga ketat rahasia hidupnya sampai dengan akhir hayat. Namun bagaimana dengan prianya? Inilah hal yang memang perlu kita pahami, bahwa serapi apapun tidak mungkin pada akhirnya tidak bisa diketahui. Biasanya seorang pria ini nggak pakai lama loh, nggak pakai hari loh. Nah, kecuali di antara si pria dan si wanita ini memiliki nasib yang sama, mereka akan menjaga erat dan di situ memang tidak ada tuntutan untuk bagaimana ke depan. Ketika mereka sudah merasa sama-sama enjoy, ya sudah jalan. Gitu. Tapi itu sedikit yang melakukan hal seperti itu. Jadi kebanyakan ketika wanita mampu merahasiakan, prianya bocor. Gitu. Karena perselingkuhan nggak mungkin dong dilakukan hanya sepihak. Di sini ketika bicara ada wanita selingkuh, dijamin 1000% ada juga pria selingkuh. Karena pasangannya kan pria, ya kan? Lalu yang ketiga, hal ini memang sudah terlihat tersusun rapi, ya, pandai menyusun. Yang ketiga adalah memang ini sudah tersusun rapi, yaitu pandai memilih calon selingkuhan atau memilih orang yang pada akhirnya dimungkinkan ini aman ketika diajak berselingkuh. Ini biasanya adalah orang-orang yang jauh, orang-orang yang sama sekali tidak dikenal di lingkungannya, baik di lingkungan si pria maupun di lingkungan si wanita. Nah, jadi memilih orang-orang yang memang
eh, secara umum itu sulit dijangkau. Nah, ini biasanya adalah dengan banyak alasan, ya, pasangan selingkuh misalnya, selingkuhan saya cuma satu atau istri saya cuma satu, tapi satu di sana dan satu di sana. Ini bisa jadi nyata. Namun hal tersebut memang tidak mampu terendus oleh pasangan karena jauh, ya. Nah, ketika orang tersebut suka beraktivitas jauh, maka hal tersebut tidak akan terlihat aneh dong. Kalau misalnya seseorang bekerja biasa pulang seminggu sekali, walaupun ini tidak semua, jangan terus sahabat berasumsi, oh berarti kalau suami saya atau istri saya jarang pulang berarti seminggu. Tidak semua, ya. Lalu yang keempat, bicara perselingkuhan berarti di sini ada kencan dong, ada acara pertemuan dong. Lalu di mana ia melakukan pertemuan adalah biasanya di tempat yang asing, yang memang jarang dikunjungi atau jarang dijumpai oleh orang-orang yang memang berada di tempat kedua belah pihak. Artinya dari pihak pria juga jarang misalnya mengunjungi tempat tersebut. Dari pihak wanita pun demikian. Jadi mereka berusaha mencari tempat-tempat yang memang tidak mungkin dikenal oleh kedua belah pihak, ya. Orang-orang di selain dua orang ini, ya, selain orang tersebut ini tidak ada yang mengenal tempat tersebut. Nah, ini kan kebanyakan kesalahannya di sini adalah ketika seseorang berkencan ini adalah memilih tempat-tempat favorit yang sudah dikenal oleh banyak orang, makanya mudah terdeteksi, ya. Misalnya, ya paling juga kalau memang kencan kan di sana, kalau nggak di sana ya nggak di sana, kalau nggak di sana ya di sana. Ini kan mudah ditebak, ya. Namun ketika berdua ini mampu mencari tempat-tempat yang agak sedikit asing, maka sulitlah dicari. Lalu yang kelima, orang tersebut ini tidak memperlihatkan perubahan yang drastis ketika sedang bersama pasangan. Jadi ia tetap santai, tetap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, ini kan sulit. Nah, lalu kemudian tentunya ini sudah ada komitmen awal bahwa ketika jam sekian tolong jangan hubungi saya. Saya sedang bersama keluarga di rumah. Nah, maka pada jam-jam itu semuanya tenang, ya. Dalam kondisi gawat sekalipun, saya rasa nggak mungkin menghubungi karena kedua-duanya ini memiliki satu kesamaan dalam hal tersebut. Jadi kepengin betul-betul keduanya ini aman. Nah, ini biasanya bisa terjaga itu. Dan ketika pasangan mulai curiga, ia hanya senyum-senyum saja. Nah, sahabat, itulah 5 hal, ya. Bagaimana cara mengetahui pasangan selingkuh yang sulit diketahui. Intinya seperti itu. Jadi apapun itu pasti ada celah, namun di sini prosesnya jauh lebih lama dibanding perselingkuhan pada umumnya. Jadi mungkin ketahuan, cuman prosesnya butuh waktu panjang. Ya, kapan ia terlena? Itu saja. Jadi solusinya ketika ingin tahu, menunggu. Nah, sahabat, mudah-mudahan apapun yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.